Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai struktur teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan ada dua, yaitu pernyataan umum dan uraian. Pada pernyataan umum, menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Artinya, pernyataan umum itu merupakan bagian pembuka atau pengantar teks secara umum. Sedangkan pada bagian uraian adalah bagian aspek laporan percobaan yang berisi uraian dan poin-poin yang dilaporkan. Di dalam uraian digambarkan secara rinci pada bagian per bagian. Sebagai contoh pada teks berikut ini adalah contoh teks laporan percobaan dengan judul membuat telur asin. Pada pernyataan umum hanya menjelaskan tentang pengantar penjelasan tentang telur, kelemahan telur yang memiliki sifat mudah rusak, dan itu bisa dicegah dengan cara diasinkan. Sedangkan pada bagian uraian digambarkan secara rinci tentang objeknya telur, yaitu telur bebek, pelakunya percobaan yaitu bernama Hasan, kemudian tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, hasil percobaan, serta simpulan. Berikut ini adalah contoh menganalisis teks laporan percobaan dengan judul membuat telur asin berdasarkan kaidah kebahasaannya. Yang pertama yaitu 1. Menggunakan kata hubung, dan yang kedua menggunakan istilah teknis atau kata-kata yang memiliki arti khusus dalam bidang tertentu, yaitu protein hewani. Yang ketiga menggunakan kata kerja aktif dan pasif, yaitu menghasilkan, dicuci, diamplas. Yang keempat menggunakan kata benda, telur, amplas. Yang kelima menggunakan kalimat perintah, pilihlah, campurkan, lapisi, diamkan. Yang perlu kalian perhatikan adalah analisis kaidah kebahasaan itu harus menyesuaikan dengan teks yang ada atau mengambil dari kata-kata yang ada di dalam teks laporan percobaan tersebut dan tidak boleh mengambil dari teks yang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teks laporan percobaan bisa disajikan secara sistematik. Adapun sistematikanya laporan percobaan adalah sebagai berikut. 1. Judul. 2. Objek. 3. Pelaku percobaan. 4. Tempat dan waktu percobaan. 5. Tujuan. 6. Bahan dan alat. 7. Langkah. 8. Hasil laporan percobaan. 9. Simpulan. 10. Daftar pustaka. Yang terakhir, daftar pustaka ini bersifat opsional. Jadi jika tidak melihat referensi di buku, tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Seperti itu ya.